Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat bagi kaum petani dimanapun Anda berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan dipermudahkan segala rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, untuk video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang terlontar pada WA saya. Dikarenakan kemarin saya mengupload salah satu video, yaitu tentang cara memperkuat batang padi dengan penggunaan herbisida Indamin ya sahabat tani. Nah, kemarin ada yang bertanya, Bang, apakah setelah pengaplikasian ataupun setelah penyemprotan herbisida Indamin itu tanaman padi kita tidak mati ataupun mengalami stres yang parah ya sahabat? Di sini akan saya tunjukkan buktinya. Ini setelah 3 hari penyemprotan. Saya baru berkunjung lagi ke lahan yang saya tanami Denok Super ya sahabat, untuk menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat kita yang mempertanyakan tentang efek dari penggunaan herbisida Indamin. Nah, untuk tanaman padi saya ini usianya menginjak 40 hari setelah tanam. Dikarenakan untuk pengaplikasian herbisida Indamin saya lakukan kemarin di usia tanaman padi yang sudah menginjak 37 hari setelah tanam. Tadinya saya mau mengaplikasikannya itu usia 35 ya sahabat, namun dikarenakan curah hujan yang sangat tinggi, jadi saya batalkan untuk aplikasi di usia 35 hari. Yang penting sahabat tani jangan sampai mengaplikasikan herbisida Indamin ini di saat padi sedang bunting ya sahabat, itu akan berpengaruh terhadap bulir padi nantinya. Nah, kalau untuk usia yang ideal bisa sahabat tani lakukan aplikasinya antara 35 hari dan 40 hari setelah tanam. Nah, sahabat tani juga bisa menggunakan dosisnya itu sebanyak 3 tutup. Kalau saya tadi menggunakan dosisnya 2 tutup botolnya ya sahabat tani, dikarenakan untuk tanaman padi saya ini tidak terlalu rentan roboh juga. Jadi saya cukup menggunakan 2 tutup. Kalau tanaman padi sahabat tani itu memiliki batang yang mudah rebah seperti Impari 32, bisa sahabat tani aplikasikan sebanyak 3-4 tutup ya sahabat. Saya juga sering lakukan, bahkan cara saya kemarin ekstrim sahabat, sampai saya menggunakan 5 tutup. Dikarenakan untuk jenis yang saya tanam itu kemarin mencoba jenis padi baru, jadi untuk batangnya itu tidak terlalu kuat, jadi saya terpaksa untuk penggunaannya itu memakai 5 tutup. Dan untuk efeknya hanya menguning sedikit kalau kita kebanyakan dosis, tapi itu nanti akan sembuh dengan sendirinya ya sahabat tani. Jangan kaget setelah pengaplikasian herbisida Indamin itu sahabat tani, jangan kaget untuk efek dari daun itu menguning sedikit, tapi itu akan sembuh dengan sendirinya nantinya. Kalau mau cepat sembuh bisa sahabat tani gunakan, yaitu nutrisi. Untuk merek dagangnya bebas, ada Ambition, ada Lely 2000, ada Ultradap, ada Ganda Silde. Banyak sekali untuk nutrisi. Yang penting sahabat tani jangan panik saja, itu tidak akan menyebabkan padi kita akan mati ya sahabat. Dikarenakan untuk herbisida Indamin sudah sering saya praktekkan setiap saya tanam padi. Nah, mari untuk melihat perkembangan dari jenis padi yang kemarin saya aplikasikan herbisida Indamin. Namun sebelum kita lanjut ke videonya, seperti biasa, apabila video ini bermanfaat bagi sahabat tani yang baru bergabung atau baru menemukan channel saya, jangan lupa dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, karena itu menjadi semangat saya dalam memberikan update terbaru video di seputar dunia pertanian, khususnya pada tanaman padi. Nah, langsung kita menuju penampakan padinya ya sahabat tani. Mari kita lihat untuk dampak dari penggunaan herbisida Indamin yang saya semprotkan kemarin. Untuk kondisinya, nah, rumpunya ini membuka ya sahabat tani setelah kita aplikasikan herbisida Indamin.
Jadi tujuannya agar membantu mencegah terjadinya hama wereng juga, karena hama wereng sangat suka sekali apabila tanaman padi kita itu rumpunya tertutup. Nah, untuk salah satu mengatasi ataupun manfaat dari penggunaan herbisida juga dapat mencegah hama wereng ya sahabat. Tapi ini bukan mengobati hama wereng, hanya saja agar tanaman padi kita itu terhindar, dikarenakan batangnya ini membuka. Jadi untuk hama wereng itu biasanya terhadap batang-batang padi yang membuka itu kurang begitu senang. Nah, lain halnya apabila tanaman padi kita itu rumpunya tertutup seperti ini ya sahabat tani. Nah, kalau ini rumpunya membuka. Manfaat yang kedua dari penggunaan herbisida Indamin ini dapat menurunkan zat hijau daun ataupun dapat menurunkan unsur nitrogen. Apalagi sekarang musim penghujan, jadi air hujan itu mengandung unsur nitrogen yang terlalu tinggi, yang mengakibatkan apabila tanaman padi kita itu terlalu hijau ataupun subur, nanti itu akan rentan terhadap yang namanya penyakit ya sahabat. Baik itu penyakit hawar daun bakteri ataupun kresek, dan penyakit blas daun ataupun patah leher dan jamur ustilago. Itu yang sering terjadi di saat musim penghujan ataupun di saat tanaman padi kita itu kelebihan unsur nitrogen. Nah, itu salah satu dari manfaat herbisida Indamin. Terus untuk manfaat yang ketiga dalam penggunaan herbisida Indamin ini dapat menjadikan tanaman padi kita itu batangnya tidak terlalu tinggi. Dikarenakan setelah kita mengaplikasikan herbisida Indamin, tanaman padi kita itu akan mengalami stagnasi dulu, dan untuk ketinggian tanaman itu tidak terlalu tinggi ya sahabat tani, atau bisa menekan ketinggian dari tanaman padi tersebut. Lain halnya apabila kita tidak mengaplikasikan herbisida Indamin ini, tanaman padi itu akan terus tumbuh ataupun ketinggiannya itu akan terus menjulang. Nah, makanya penggunaan herbisida Indamin ini sering saya lakukan untuk menurunkan zat hijau daun dan untuk memperkuat batang padi serta untuk mengurangi ketinggian pada tanaman tersebut. Nah, itulah beberapa manfaat dari penggunaan herbisida Indamin ke tanaman padi. Sekarang kita bahas dari segi kekurangannya. Untuk kekurangannya, setelah kita aplikasikan herbisida ke tanaman padi, daun padi kita itu akan mengalami kusut ataupun ruwet kalau bahasa Jawanya. Namun itu bukan daun bendera ya sahabat, jadi menurut saya itu aman-aman saja. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan pada video kali ini tentang penggunaan ataupun dampak dari herbisida Indamin ke tanaman padi. Semoga saja ini bisa membantu menjawab beberapa pertanyaan yang terlontar pada WA saja. Namun sebelum kita pamit, apabila video ini bermanfaat bagi sahabat tani yang belum subscribe, silahkan dibantu dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya, karena itu menjadi semangat saya dalam memberikan update terbaru video di seputar dunia pertanian, khususnya pada tanaman padi. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.